Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melanjutkan pembahasan faedah-faedah ilmu dari kitab yang ditulis oleh Imam besar Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita pada pertemuan kali ini masuk pada pertemuan yang ke-41. Faedah yang ke-41 masih berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tentang merealisasikan atau mewujudkan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti juga dijelaskan perbedaan antara tawakal lisan dengan tawakal hati seseorang. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya di faedah yang ke-40 telah kita jelaskan mengenai dua bentuk atau jenis tawakal. Jadi tawakal kepada Allah itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah sekadar untuk memperoleh semua kebutuhan duniawi semata atau terhindar dari segala yang tidak diinginkan dan segala musibah yang ada, yang terjadi, yang menimpa seseorang. Ini tawakal jenis atau macam yang pertama. Jadi yang pertama ini hanya sekedar untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan juga terhindar dari musibah-musibah atau hal-hal yang dibenci di dunia. Adapun tawakal jenis atau macam yang kedua adalah tawakal kepada Allah untuk memperoleh apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti keimanan, keyakinan, jihad, dakwah dan kebaikan-kebaikan agama seseorang. Kalau seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pada jenis atau macam yang kedua, yakni tawakal dalam urusan agama, maka Allah akan memenuhi seluruh harapan seseorang tersebut pada tawakal bentuk yang pertama. Jadi intinya ketika seorang betul-betul bertawakal kepada Allah dalam urusan agamanya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhan seseorang tersebut dalam urusan duniawinya. Berbeda halnya jika seorang tawakal kepada Allah hanya dalam urusan dunia, maka Allah tidak akan mencukupkan urusan agamanya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang paling agung adalah tawakal seseorang dalam memohon petunjuk, dalam memurnikan tauhid dia, beribadahnya dia hanya kepada Allah, dan juga ittiba, dia senantiasa mengikuti, meneladani tuntunan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dia berusaha untuk memerangi para pelaku kebatilan, para pelaku kejahatan. Dan ini adalah tawakalnya para rasul dan juga orang-orang yang mengikuti para rasul tersebut. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita masuk pada poin yang atau faedah yang ke-41, yaitu cara merealisasikan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan masalah ini. Beliau mengatakan, walladzi yuhaqqiqut tawakkula al-qiyamu bil asbabil ma'muri biha. Tawakal akan terrealisasi, akan terwujud ketika seseorang melaksanakan sebab-sebab atau usaha-usaha yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan atau harapan seseorang tersebut. Jadi seseorang dikatakan bertawakal ketika seorang itu melaksanakan usaha-usaha atau sebab-sebab yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai apa yang dia inginkan, tercapai apa yang menjadi harapannya. Ketika seseorang ingin mendapatkan harta, maka tentunya dia akan berusaha atau bekerja untuk mendapatkan harta tersebut. Ketika seseorang menginginkan kepintaran, maka tentunya dia juga akan belajar supaya menjadi pintar dan seterusnya. Faman attalaha lam yasih tawakkuluhu. Maka orang yang tidak melaksanakan sebab atau tidak melakukan usaha-usaha untuk mencapai apa yang dia inginkan, lam yasih tawakkuluhu, maka tawakalnya tidak sah atau tidak bisa dikatakan orang ini telah bertawakal. Orang yang seperti itu berarti belum dikatakan orang yang bertawakal, karena bertawakal kepada Allah itu juga disertai dengan melaksanakan usaha. Kama annal qiyama bil asbabil mufdiyati ilal husulil khairi yuhaqqiqu raja'ahu. Sebagaimana orang yang telah melaksanakan usaha-usaha atau sebab-sebab yang mengantarkan tercapainya kebaikan yang dia inginkan, maka inilah yang bisa mewujudkan harapan atau keinginan seseorang. Faman lam yakum biha kana raja'uhu tamanniyan. Maka barang siapa yang tidak melakukan usaha yang akan mengantarkan kepada kebaikan yang menjadi impiannya atau harapannya, kana raja'uhu tamanniyan, maka harapan yang dia harapkan dari sesuatu yang tidak dia usahakan, maka itu hanya sekedar tamanniyan, itu hanya sekedar angan-angan kosong, tidak ada hasilnya sama sekali. Kama anna man attalaha yakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan. Hal ini sebagaimana orang yang tidak melakukan usaha ketika dia mengatakan dia bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak melakukan usaha-usaha yang harusnya dilakukan, yakunu tawakkuluhu ajzan, maka ini menunjukkan tawakal seseorang yang lemah. Wa ajzuhu tawakkulan, bahkan sebenarnya orang itu lemah sekali, tidak melakukan usaha, dan dia ketika tidak melakukan usaha itu dia malah mengatakan itulah tawakal. Jadi kelemahan yang mengatasnamakan tawakal. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita tentang rahasia atau inti dari tawakal. Beliau mengatakan, wasirrut tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdah. Rahasia tawakal atau inti dari tawakal adalah penyandaran hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ketika bertawakal, maka hati seseorang itu betul-betul bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bersandar kepada
sebab, walaupun boleh melaksanakan sebab. Fala yudurruhu mubasyaratul asbabi ma khulwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukuni ilaiha. Maka tidak memudaratkan dia, tidak masalah bagi seseorang untuk melakukan usaha-usaha atau sebab-sebab, akan tetapi disertai dengan kosongnya hati dia atau tidak bergantungnya hati dia kepada sebab tersebut, dan juga tidak condong kepada sebab-sebab yang telah dia lakukan. Kama la yanfa'uhu qawluhu tawakkaltu 'ala Allah ma'a i'tibadihi 'ala ghairihi wa rukunihi ilaihi wa thiqatuhu bihi. Maka tidaklah bermanfaat ucapan seseorang ketika dia mengatakan aku bertawakal kepada Allah. Jadi ketika seorang mengatakan aku bertawakal kepada Allah, hal ini tidak bermanfaat ketika apa? Ma'a i'timadi 'ala ghairihi. Ternyata ketika dia ngomong aku bertawakal kepada Allah, hatinya masih bergantung kepada selain Allah, wa rukunuhu ilaihi, masih condong kepada selain Allah, wa thiqatuhu bihi, bahkan dia lebih percaya kepada selain Allah daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namakan tawakal itu adalah betul-betul penyandaran hati seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi betul ketika seseorang bertawakal kepada Allah, maka hatinya betul-betul bersandar hanya kepada Allah. Adapun sebab itu hanyalah sebatas usaha. Adapun hati seseorang tidak boleh bergantung, tidak boleh condong, tidak boleh lebih percaya kepada sebab daripada yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menjelaskan perbedaan antara tawakal yang hanya sekedar ucapan lisan, yaitu tawakalnya lisan, kemudian tawakal yang betul-betul lahir dari hati seseorang. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, fatawakkulul lisani syai'un wa tawakkulul qalbi syai'un akhar. Tawakal yang hanya sebatas ungkapan lisan seseorang itu jelas tidak akan sama dengan tawakal yang memang lahir dari hati. Jadi intinya tawakal lisan dengan tawakal hati itu tidak sama. Maksudnya hanya sekedar mengucapkan saya bertawakal tetapi hatinya tidak bersandar kepada Allah, maka itu jelas tidak bisa dinamakan tawakal. Kama anna taubatal lisani ma israril qalbi syai'un wa taubatul qalbi wa illam yantiqul lisanu syai'un akhar. Hal ini sama dengan masalah taubat. Taubat lisan padahal hatinya senantiasa ingin melakukan perbuatan dosa, maka tentu tidak akan sama wa taubatul qalbi wa illam yantiq al-lisan syai'un akhar. Tidak sama dengan apa? Taubat yang betul-betul lahir dari hati seseorang walaupun tidak diungkapkan atau diucapkan oleh lisannya. Fa qaulul 'abdi tawakkaltu 'ala Allah, maka ucapan seseorang ketika dia mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, ma'a i'timadi qalbihi 'ala ghairihi, mithlu qawlihi tubtu ila Allah wa huwa musirrun 'ala ma'siyatihi murtakibun laha. Di sini Syekh mempermisalkan antara tawakal dengan taubat yang tidak dengan keikhlasan hati seseorang. Ketika seorang mengucapkan tawakal, aku bertawakal kepada Allah, tetapi hatinya masih bergantung kepada selain Allah, maka ibaratnya adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan aku bertaubat kepada Allah, akan tetapi dia senantiasa musirrun ala maksiyatihi murtakibun laha. Dia mengucapkan aku bertaubat kepada Allah, akan tetapi ternyata orang itu senantiasa terus-menerus melakukan maksiat dan melakukan perbuatan
perbuatan dosa. Jadi intinya ketika seorang bertawakal, maka tawakal yang betul-betul lahir dari hatinya dia hatinya betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bersandar kepada sebab, karena yang menciptakan sebab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebab terkadang itu bisa berhasil dilakukan, terkadang tidak berhasil dilakukan. Jadi ketika seorang betul-betul bertawakal, maka hendaknya hati dia betul-betul bersandar hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada selain Allah, tidak condong kepada selain Allah, atau bahkan lebih percaya kepada selain Allah daripada kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya pada pertemuan kali ini adalah tentang perealisasian tawakal. Tawakal bisa terrealisasi atau terlaksana dengan seseorang melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap melakukan sebab, akan tetapi hatinya tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.